Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Citra Maisyarinda. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mitra Bangsa. Saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal, yaitu pengaruh peran generasi muda terhadap perkembangan properti di Indonesia. Untuk pembahasannya, saya akan membahas bab 1 sampai bab 3, di mana bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 terdiri dari kajian teori, bab 3 terdiri dari metodologi penelitian. Latar belakang dari saya melakukan penelitian mengenai peran generasi muda terhadap perkembangan properti di Indonesia atau pengaruh peran generasi muda terhadap properti di Indonesia, yaitu perkembangan bisnis properti di Indonesia yang saat ini meningkat pesat dan banyak indikator yang dapat dilihat dalam masyarakat, misalnya dengan banyak pembangunan perumahan-perumahan baru, termasuk juga apartemen dengan harga yang relatif lebih murah. Di samping dari itu juga banyak komponen penunjang kepemilikan rumah yang bisa digunakan dengan adanya fasilitas dari lembaga peminjaman yang sudah bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan seperti halnya KPR atau KPR, di mana untuk pembelian rumah sudah tidak perlu lagi harus menabung sampai uang mencukupi. Jadi bisa hanya dengan beberapa persen sebagai down payment-nya saja, setelah itu bisa dicicil. Di samping hunian, perumahan, dan juga apartemen juga terdapat produk properti berupa gedung perkantoran dan ruko yang juga tumbuh pesat. Hal ini terkait gedung perkantoran dan ruko dikarenakan banyak juga kebutuhan dari penambahan atau perkembangan bisnis seperti itu yang memang membutuhkan tempat. Misalnya ada pembukaan kantor-kantor cabang seperti itu, dan juga bisa juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan gudang begitu. Dan hal ini pertumbuhan pesatnya didorong oleh kebutuhan pokok manusia akan papan di samping pangan dan sandang. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang secara naluri harus terpenuhi. Seperti itu. Lalu identifikasi masalah dari penelitian ini adalah pertama, apakah kaum milenial berperan terhadap perkembangan properti di Indonesia? Dua, faktor apa saja yang diperhatikan kaum milenial dalam membeli properti di Indonesia? Tiga, bagaimana peran kaum milenial terhadap perkembangan properti di Indonesia? Empat, bagaimana pengaruh peran generasi muda terhadap perkembangan properti di Indonesia? Batasan masalah dari keempat identifikasi masalah yang saya tulis, batasan masalah yang saya tentukan adalah peran generasi muda terhadap perkembangan properti di Indonesia. Rumusan masalahnya, berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh peran generasi muda terhadap perkembangan properti di Indonesia. Kenapa penulis atau peneliti melakukan atau memutuskan rumusan masalahnya seperti tersebut, seperti disebutkan, dikarenakan saat ini lumayan untuk pertumbuhan generasi milenial saat ini cukup banyak seperti itu, dan juga banyak generasi seperti halnya generasi Gen Y, Gen Z seperti itu, dan juga seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan properti di Indonesia sudah sangat berkembang pesat karena banyaknya pertumbuhan manusia juga dan pertumbuhan angka probabilitas menikah, pasangan yang menikah seperti dan juga pasangan-pasangan yang menikah ini masuk ke dalam generasi milenial atau generasi. Tujuan dari penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh generasi muda, yaitu generasi yang cukup banyak saat ini di Indonesia, yang sangat mempengaruhi, generasi yang cukup mempengaruhi perkembangan dunia gitu, terhadap perkembangan properti di Indonesia. Kajian teori yang saya masukkan di sini
penelitian saya, salah satunya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan dengan masyarakat. Hal ini berarti perumahan di lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik. Ini dikemukakan oleh Adams tahun 1664. Maksudnya di sini adalah banyak sekali perumahan dengan tipe-tipe seperti komplek, klaster, lalu townhouse. Itu akan mencerminkan dari masyarakat bisa masyarakatnya. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan erat dengan masyarakatnya. Lalu pemukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisik saja, sedangkan pemukiman merupakan perpaduan antara wadah alam, lingkungan, dan jaringan sini. Itu menurut Kuswartojo. Sedangkan pengertian perumahan dan pemukiman menurut Mangku Subroto tahun 1993 adalah tempat atau daerah di mana penduduk bertempat tinggal atau hidup bersama, di mana mereka membangun sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Posisi penelitian, yaitu peneliti membandingkan penelitian terlebih dahulu yang sudah ada sebelumnya, yaitu Maman Hilman, Nadia Ayu Fauzia Bambang Stria Prakoso, dan juga Intan. Ini adalah perkembangan lokasi perumahan di wilayah Gede Bage, Kota Bandung akibat pemekaran kota, analisis faktor perkembangan perumahan terhadap kesesuaian rencana ruang wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2009-2011 dan analisis faktor yang mengenai permintaan perumahan di Bekasi. Untuk perbandingan rumusnya dalam ini yaitu kakak berpikirnya pengaruh peran generasi muda atau milenial itu variabel independen dengan perkembangan properti di Indonesia, variabel Y atau variabel di hipotesis dari penelitian merupakan jawaban atau kemudian memiliki hubungan dengan variabel lain yang digunakan dalam sebuah penelitian yang perlu dibuktikan. Saat ini diduga terdapat pengaruh peran milenial di metodologinya untuk peneliti jenis penelitian yang diambil yaitu penelitian kualitatif, penelitian di lapangan, sumber daya yang digunakan dalam penelitian dan data sains. Dan juga kami mengambil dari kuesioner salah satu populasi dan sampel juga dengan teknik kuesioner tersebut itu observasi di lapangan. Analisis data terdiri dari analisis regresi koefisien determinasi dan pengukuran hipotesis. Sekian penjelasan dari sumber proposal dari yaitu pengaruh generasi muda terhadap properti di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.